Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dairani amin. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa fit tasi'ah min umrihi safara ma'amihi Abi Talib ila Syam wa ra'ahu Bahira ar-Rahib fa arafahu. Wa fil khamisati wal ishrina min umrihi safara fi tijaratin li sayyidati Khadijah wa ba'da ruju'ihi bi syahraini tazawwaja biha wa kana umruha arba'ina sanah. Wa fil khamisati wa thalathin min umrihi ishtaraka ma'a Quraisyin fi bina'il Ka'bah wa hakama bainahum fi wad'il hajaril aswad makanahu. Masih di dalam keringkasan sejarah ataupun riwayat hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada kelahiran beliau sampai kepada permulaan turun wahyu yang pertama. Masih kita di dalam keringkasan untuk peristiwa sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi ataupun Rasul, sampai kepada ketika beliau berumur 9 tahun atau menurut riwayat yang lain 12 tahun atau 13 tahun. Berlayarlah Nabi Muhammad SAW bersama paman beliau Abi Talib ke negeri Syam. Seorang pendeta, yaitu seorang ulama daripada Nasrani yang bernama Buhaira, melihat Nabi SAW dan mengenal akan beliau. Jadi sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa Nabi SAW manakala dalam asuhan paman beliau Abi Talib, mulai beliau berusia 8 tahun. Kemudian asalnya beliau menggembalakan kambing bagi penduduk Mekah. Kemudian memasuki usia 9 tahun, menurut riwayat yang lain 13 tahun, ada juga yang mengatakan 12 tahun 2 bulan. Jadi kalau menurut 12 tahun 2 bulan, sekitar bulan Jumadil Awal. Jadi beliau melakukan perjalanan pertama kali dari kota Mekah menuju Syam, sekarang masuk negeri Syria. Jadi melakukan perjalanan dagang bersama kaum beliau, kaum Quraisy ketika itu, yang mana beliau bersama paman beliau Abi Talib untuk menuju negeri Syam. Manakala sudah memasuki daripada negeri Syam, sampai di suatu tempat yang dinamakan Basra. Nah, di situ ada seorang pendeta, seorang rahib daripada agama Nasrani, yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ada seorang pendeta yang bernama Buhaira. Jadi kebiasaan setiap penduduk Mekah melakukan perjalanan ke negeri Syam itu pasti biasanya melewati daripada rumah seorang pendeta ini, yaitu Buhaira.
Jadi bertahun-tahun atau setiap melakukan perjalanan penduduk Mekah ke negeri Syam pasti melewati rumah beliau, rumah pendeta yang bernama Buhairah ini. Manakala Nabi kita SAW bersama rombongan beliau, nah, pendeta Buhairah ini mempunyai firasat berdasarkan ilmu yang beliau dapat daripada kitab-kitab terdahulu, baik daripada kitab Injil maupun kitab Taurat yang dibaca beliau. Pada masa itu bakal ataupun sudah datang, sudah terlahir seorang nabi yang bakal menjadi nabi akhir zaman atau penutup segala nabi dan rasul. Jadi kebiasaan setiap ada rombongan ahli Mekah menuju Syam, itu pendeta Buhairah ini biasa aja. Jadi melihat rombongan lewat dari kota Mekah itu biasa aja, tidak ada kesan, tidak ada hal yang menarik beliau. Tetapi manakala Nabi kita SAW bersama rombongan Mekah untuk menuju negeri Syam ini, jadi beliau mendapat firasat. Di antaranya ketika melihat dari jauh rombongan yang bakal melewati tempat beliau, beliau melihat awan yang senantiasa mengiringi daripada rombongan tersebut. Wah, ini ajib, ini peristiwa yang langka. Dia perhatikan dari kejauhan, selalu mengiringi rombongan daripada kota Mekah ini. Kemudian sampai di suatu pohon. Nah, kemudian pohon tersebut daun-daunnya malah menunduk. Jadi selain daripada awan tersebut menaungi rombongan tadi, begitu juga pohon ketika itu, pohon yang tempat bernaung rombongan ini itu menunduk. Daun-daunnya menunduk, menutupi salah seorang daripada rombongan tersebut. Akhirnya penasaran ini Buhairah ini. Akhirnya dia mengutus salah satu pembantunya untuk mengundang daripada rombongan kota Mekah ini untuk dijamu makan di rumah beliau. Akhirnya datang semua rombongan tersebut memenuhi jamuan daripada Buhairah ini. Jadi Buhairah ini melihat dari jauh, memperhatikan ini mana di antara rombongan ini yang mempunyai tanda-tanda kenabian. Dia perhatikan semua rombongan ini, kok nggak ada. Tadi melihat dari jauh ada tanda-tandanya. Begitu memasuki rumah beliau untuk menghadiri jamuan makan beliau, ternyata nggak ada di antara mereka. Akhirnya ditanyakan lagi, ada nggak yang tertinggal di antara rombongan kalian? Oh, nggak ada, semua sudah masuk ke rumah ini. Akhirnya didesak. Oh, ada salah seorang di antara kami yang paling kecil, yang paling muda, namanya Muhammad bin Abdullah. Ya udah, kami tugaskan dia untuk menjaga barang dagangan kami. Khawatir entah diambil orang atau hilang. Ya udah, kami amanatkan kepada anak tersebut untuk menjaga barang dagangan kami. Udah, nggak bisa, harus datang semua ke jamuan makan ini, kata Buhairah lewat pembantu beliau. Akhirnya setelah didesak, oh iya, panggil. Sampai masuk ke rumah beliau, ke rumah Buhairah ini. Nah, terlihat di situ sudah banyak tanda-tanda kenabian. Bahkan di sebagian riwayat disebutkan rumah Buhairah ini pintunya itu tingginya
lebih lebih rendah daripada tingginya Nabi kita Muhammad SAW ketika masih kecil. Jadi ibaratnya mungkin kalau tinggi beliau ketika itu kurang lebih 1 meter, itu pintunya kurang dari 1 meter. Jadi sudah dikondisikan pintunya ini untuk menyambut seorang yang bakal menjadi nabi akhir zaman. Jadi setiap orang yang masuk ke rumah beliau melewati pintu tersebut pasti menunduk semua. Pasti nunduk, apalagi orang-orang yang dewasa, pasti nunduk semua. Ternyata begitu Nabi kita masuk, beliau tanpa menunduk, pintunya naik sendiri. Pintunya naik sendiri. Wajib ini Bu Hira. Oh, ini sudah pasti, sudah ini salah satu daripada tanda-tanda kenabian. Kemudian selesai jamuan makan, ya udah yang lain kembali ke tempat mereka sebelumnya di pohon tadi. Nabi kita sama Abi Thalib disuruh bertahan dulu, mau diajak ngobrol sama Bu Hira ini. Ini anak ini bagi antum wahai Abi Thalib apanya? Anak atau siapa? Oh, ini anakku kata Abi Thalib. Oh, nggak mungkin ini, nggak mungkin. Karena anak ini menurut tanda-tanda yang kami baca, menurut di kitab-kitab yang kami baca, itu dalam keadaan yatim piatu, tidak mempunyai orang tua lagi. Oh iya, dia anak keponakanku. Dan kata Bu Hira, abahnya bagaimana? Sudah meninggal. Nah, pas sudah sesuai dengan kitab yang kami baca, kata Bu Hira. Kemudian Bu Hira ini mengajak ngobrol Nabi kita SAW. Demi Lata dan Uzza, nah, dipancingnya. Wah, aku nggak mau, kata Nabi. Aku paling benci nama itu. Ya udah, demi Allah, katanya. Akhirnya diajak ngobrol lagi. Ditanyakan bagaimana kebiasaan beliau sehari-hari, bagaimana tidur beliau, dan lain sebagainya daripada kebiasaan beliau. Semakin memperkuat daripada tanda-tanda kenabian yang Bu Hira baca di dalam kitab-kitab terdahulu. Terakhir ketika Nabi kita SAW mau keluar daripada rumah Bu Hira tadi, ketika berbalik, nah kain pakaian Nabi kita SAW itu terbuka. Akhirnya nampak khatamun nubuwah di situ. Seperti apa namanya? Seperti apel besar. Wah, ini sudah yakin 100%. Akhirnya dia berkata kepada Abi Thalib, wahai Abi Thalib, ini keponakanmu ini adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Apabila engkau teruskan menuju negeri Syam, dikhawatirkan ini banyak diincar oleh orang Yahudi. Ya, sudah, sebaiknya pulang aja kembali ke kota Mekah. Akhirnya menuruti daripada saran daripada Bu Hira ini, akhirnya Abi Thalib bersama Nabi kita SAW kembali ke kota Mekah. Nah, kemudian akhirnya Nabi kita SAW kembalilah ke kota Mekah menuruti daripada saran daripada Bu Hira tadi yang melihat tanda-tanda kenabian di dalam Nabi kita SAW. Kemudian selanjutnya ketika Nabi kita SAW berumur 25 tahun, Rasulullah SAW berlayar ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya. Kalau yang pertama tadi kan nggak sampai, ini yang kedua sampai ke negeri Syam dengan tujuan membawa dagangan Siti Khadijah. Kemudian setelah kembali 2 bulan, Nabi kita SAW menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sedangkan Siti Khadijah ketika itu berumur 40 tahun. Jadi Nabi kita SAW berumur 25 tahun. Nah, menurut sebagian riwayat lagi 25 tahun ini lebih. Artinya memasuki usia 26 tahun. Jadi dia menyatakan 10 Muharram. Ada juga mengatakan bulan Safar. Nabi kita SAW menikah dengan Siti Khadijah. Nah, itu
Kalau Nabi kita SAW memasuki 12 Rabiul Awal, maka umur beliau 26 tahun. Nah, ketika menikah dengan Siti Khadijah itu belum memasuki usia 26 tahun. Jadi 25 tahun lebih. Artinya memasuki usia 26 tahun. Nah, kemudian peristiwa selanjutnya ketika beliau berusia 35 tahun, diadakanlah renovasi Ka'bah. Kemudian beliau ikut serta dalam merenovasi Ka'bah ini dengan mengangkat batu-batuan. Ada juga sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya ini Ka'bah kenapa direnovasi? Jadi ketika itu Ka'bah tingginya nggak terlalu tinggi seperti sekarang ini, sehingga memungkinkan untuk orang bisa memasuki Ka'bah. Dan ketika itu Ka'bah belum dikasih atap, belum ditutupi atasnya. Jadi bisa dimasuki orang. Bisa dimasuki orang. Bahkan kadang-kadang ada ular di dalam, saking masih rendahnya ketika itu Ka'bah. Nah, jadi perbendaharaan di Ka'bah juga banyak yang hilang. Sehingga dalam salah satu riwayat disebutkan sampai ada yang dipotong tangan karena ditemukan orang tersebut mencuri daripada perbendaharaan di dalam Ka'bah. Nah, sehingga berinisiatiflah pemuka-pemuka Quraisy ketika itu untuk menaikkan bangunan Ka'bah untuk lebih tinggi daripada sebelumnya dan diberi atap, diberi penutup atasnya. Sehingga dilakukanlah renovasi ini. Dan sebagaimana yang sudah kita dengar sebelumnya, kemudian dalam memutuskan siapa yang meletakkan batu Hajarul Aswad ke posisinya semula, itu sempat terjadi perselisihan di antara pemuka Quraisy. Akhirnya mereka mengambil keputusan, ya udah, siapa yang pertama kali memasuki Masjidil Haram setelah ini, maka dia yang kita tunjuk untuk memutuskan siapa yang bakal meletakkan batu Hajarul Aswad ke tempatnya. Akhirnya pas datang Nabi kita SAW. Akhirnya mereka dengan gembira, dengan dengan semangat mereka menerima Nabi kita SAW untuk menjadi orang yang memutuskan siapa yang meletakkan batu Hajarul Aswad di tempatnya. Kemudian beliau akhirnya memutuskan untuk semua kepala suku daripada Quraisy itu mengangkat daripada selendang beliau, rida beliau di masing-masing ujungnya untuk dibawa bersama-sama mendekati daripada posisi Hajarul Aswad. Kemudian dengan tangan beliau yang mulia, beliau letakkanlah batu Hajarul Aswad ke tempatnya yang semula. Nah, mungkin sampai di situ dulu yang kita bacakan daripada keringkasan peristiwa sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan